Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lazawardi Hadiandra Mudianto dengan NIM 2451503030711123 Teknik Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subquery yang ada di PowerPoint materi subquery yang diberikan oleh Pak Arwan. Yang pertama yaitu adalah subquery. Yang pertama adalah subquery ini. Kita run dulu untuk subquery-nya. Jadi di sini untuk subquery-nya itu menghasilkan salary 11.000, yang dimana subquery ini menampilkan salary yang memiliki last name Abel, dan untuk query utamanya atau query keseluruhannya adalah menampilkan last name dari employee yang dimana salary itu lebih besar dari Abel. Jadi menampilkan pegawai-pegawai dengan gaji karyawan lebih dari Abel. Di sini untuk hasilnya ada 5, yaitu King, Kokar, DHan, Ikins, dan Herstein. Lanjut. Jadi subquery ini adalah untuk menampilkan pegawai yang gajinya lebih dari Abel dengan last name Abel. Lalu ada subquery single row dan multiple row. Apa sih bedanya? Bedanya itu adalah single row itu menampilkan satu baris hasil dan menggunakan operator kayak lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lain-lain. Lanjut, multiple row itu menampilkan beberapa baris hasil menggunakan operator in, any, all. Nah, di sini untuk contoh dari single row, kita akan run untuk subquery yang pertama. Nah, di sini menampilkan job ID @clerk, yaitu yang dimana job ID yang memiliki employee ID atau job ID yang sama dengan ID-nya itu 141. Dan untuk query kedua yaitu menampilkan gaji yang memiliki ID 143 yaitu 2.600. Dan untuk query keseluruhannya adalah menampilkan last name, job ID, dan salary, yang dimana job ID itu sama dengan query yang pertama, yaitu tadi @clerk, dan gajinya adalah lebih dari gaji yang dari hasil subquery kedua. Tadi kan hasil dari subquery kedua adalah 2.600, berarti query ini adalah menampilkan last name yang dimana job ID-nya sama dengan 141 dengan ID employee-nya 141, yaitu job ID-nya @clerk dan gajinya adalah lebih besar dari 2.600. Nah, di sini menampilkan dua nama, yaitu Raj dan Davis,
yang di mana job ID-nya sama yaitu SQL dan salary-nya itu lebih besar dari yang hasil dari subquery kedua. Lanjut, ini adalah query yang menggunakan fungsi grup. Kita tes untuk hasil dari subquery-nya yaitu adalah 2500. Jadi fungsi grup ini dapat digunakan dalam subquery, yaitu dalam hasil dari subquery ini adalah mencari gaji minimum dari seluruh karyawan. Dan untuk keseluruhannya adalah menampilkan last name, job ID, dan salary yang dimana salary-nya itu sama dengan hasil dari subquery-nya tersebut, yaitu tadi 2500. Dan di sini dapat ditampilkan dengan hasilnya, yaitu dengan last name Vargas, job ID, dan salary 2500, yaitu salary-nya itu sama dengan salary yang tadi terdapat di hasil subquery. Lanjut, ya ini adalah menggunakan klausa having di dalam subquery. Kita run untuk subquery-nya, yaitu menampilkan gaji minimum yang dimana departemennya itu di departemen 50. Lalu untuk query utamanya adalah mengelompokkan untuk query utamanya, sebentar. Untuk query pertama ada mengelompokkan karyawan berdasarkan departemen dan mencari gaji minimum di setiap departemen. Nah, jadi untuk klausa having itu untuk memfilter query utama untuk menampilkan karyawan yang gaji minimumnya lebih besar dari hasil query. Nah, saat di run query-nya, menampilkan departemen ID departemen dengan gaji minimumnya di setiap departemen itu lebih besar dari hasil gaji minimum di ID departemen 50. Selanjutnya adalah apa sih yang salah dari query ini, yaitu adalah di sini single row operator digunakan dalam jadi operator single digunakan dalam multiple row subquery. Lanjut adalah subquery dari tabel berbeda. Nah, di sini untuk hasil dari subquery-nya yaitu di mana mencari ID departemen yang dimana memiliki yang dimana departemen ID-nya itu sama dengan nama departemennya yaitu marketing. Di sini menampilkan dapat di hasil dari subquery-nya yaitu 20 untuk departemen ID, dan untuk query utamanya yaitu
mencari last name job ID departemen dari employee yang dimana departemen ID-nya sama dengan dari hasil subquery yaitu 20. Coba kita cek, saya cek. Nah, di sini menghasilkan last name dan job ID dan ID departemen dengan ID departemennya 20, yaitu yang dimana departemen ID-nya itu sama dengan hasil dari subquery. Nah, untuk query yang ini adalah sama aja dengan query yang tadi yang menggunakan fungsi minus. Jadi kalau di sini menggunakan fungsi average. Oh, bentar. Oke, kita lanjut dulu di untuk kita lanjut di dalam PPT ada materi multiple row yang menggunakan operator in, any, all. Bedanya adalah in itu berarti yang hasilnya itu terdapat di dalam hasilnya. Dan kalau any itu hasilnya itu yang ada tuh ada tidaknya satu. Kalau all itu harus semua. Kita langsung saja ke contoh query-nya. Ya, ini untuk query yang menggunakan in. Nah, di sini hasil dari subquery-nya yaitu mengekstrak tahun-tahun hire, mengekstrak tahun dari tabel dari hire date, dari data hire date, yang dimana ID departemennya itu 90, dan di sini terdapat tahunnya itu ada 1987, 89, dan 93. Lalu untuk query keseluruhannya adalah menghasilkan nama yang dimana hire date-nya itu terdapat tahun-tahun yang ada di subquery. Itu untuk menggunakan operator in. Lanjut menggunakan operator any.
Oke, di sini kita run untuk subquery-nya, yaitu hasilnya adalah 1987, 89, dan 93. Ini masih yang sama untuk hasil subquery-nya yang tadi, dan yang berbeda adalah untuk operatornya, yaitu menggunakan kurang ini. Kurang n itu sama dengan adalah kurang dari max atau lebih kecil dari maksimum dari hasil subquery. Jadi di sini kan untuk hasil subquery-nya yang paling tertinggi di 93. Jadi nanti untuk query utamanya itu, untuk query keseluruhannya adalah menghasilkan last name dan hire date yang kurang dari nilai terbesar dari hasil subquery yang tadi. Tadi kan nilai terbesarnya untuk tahunnya ada 1993. Jadi di sini menampilkan hasil yang kurang dari 1993, yaitu ada 87, 89, 90, dan 91. Oke. Jadi kurang n itu sama dengan lebih kecil dari max. Lanjut untuk operator all, kita run untuk subquery-nya. Di sini untuk subquery-nya adalah mencari gaji yang dimana gajinya ini terdapat di job ID yang job ID IT Proc, yaitu ada 9.000, 6.000, dan 4.200. Lalu untuk query keseluruhannya adalah mencari di sini adalah menggunakan operator kurang dari all, yaitu kurang dari kita run lagi untuk hasil subquery-nya. Nah, jadi arti dari operator ini adalah kurang dari all, yaitu kurang dari semua yang ada di sini, ya kan? Yang kurang dari semua yang ada di hasil subquery. Nah, artinya dengan kata lain yaitu kurang dari nilai terkecil yang ada di hasil subquery, yaitu 4.200. Jadi query ini adalah menampilkan employee ID, last name, job ID, dan gaji yang lebih kecil dari 4.200, dan job ID-nya itu selain IT Proc. Coba kita run. Jadi di sini menampilkan employee ID, last name, dan job ID selain IT Proc dengan gaji yang kurang dari 4.200. Jadi di sini adalah dengan kata lain kurang dari all itu sama dengan kurang dari minus. Kalau kurang dari any itu adalah kurang dari max. Jadi kebalikan. Jadi sekian penjelasan dan pemahaman dari saya untuk materi subquery ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.